record. Oke, kemudian saya mau tanya dulu nih, udah ada nggak mata pelajaran lain yang memberikan tugas? Ayo. Oke. Yang mana nih? Yang online gimana nih? Udah ada yang berikan tugas atau belum nih? Sudah. Oke, udah ada. Freddy Valim siapa mana nih Freddy Valim? Nggak ada pun namanya Freddy Valim. Yang mana? Ini. Oke, Freddy Valim, hello. Itu siapa tuh? Halo. Hello, Kocok, hello. Kamu kelas berapa? Kelas 4A. Oke, luar. Berarti salah masuk, karena saya nanti ngajar di kelas 4. Oke, nah itu udah dibuat ya dibuka bukunya halaman 40 bagian yang C. Nanti kalau saya suruh baca, jangan lari lagi, ambil bukunya, kemudian baru membaca. Nah, nanti hari ini kita akan bahas bagian yang C, kemudian kita akan bahas yang namanya itu adalah tugasnya. Dikerjakan dalam buku latihan atau buku tugasnya. Oke, so untuk tugasnya ada di halaman berapa? Nah, itu nanti kita bahas ada di halaman berapa untuk tugasnya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih untuk yang online, suara saya kedengaran jelas nggak nih? Kedengaran, Sir. Oke, yang online kedengaran ya. Kalau offline nggak mungkin nggak kedengaran ya. Suara saya rasa udah kuat. Nah, sekarang kita masuk di halaman 40 bagian yang C. Kalau saya tanya nih, bagian C apa itu judul besarnya nih? Menyisipkan sel, kolom, atau baris. Oke, benar ya. Menyisipkan sel, kolom, atau baris. Nah, pertanyaan arti menyisipkan ini tahu nggak apa arti menyisipkan? Nggak bisa dijelaskan. Ayo, untuk yang online tahu nggak apa menyisipkan? Pernah dengar nggak arti kata menyisipkan? Pernah ya? Menyisipkan, sisipkan. Pernah tahu? Pernah ya? Untuk menjelaskannya ada yang tahu? Nah, arti menyisipkan itu adalah mengisi di antara mengisi di antara pertengahannya. Contohnya, siapa di sini yang pernah membaca novel? Atau cerpen atau apapun yang dalam bentuk buku, ada yang pernah baca? Pernah ya? Oke, novel itu yang berisi cerita yang nggak ada gambar-gambarnya, ada yang pernah baca? Iya, kalau kayak komik kayaknya. Nah, oke, seganti ya pertanyaannya. Arti menyisipkan itu seperti begini. Oke, mana ya saya bilang ya, arti menyisipkan itu adalah mengisi bagian di antara tengah-tengahnya. Contohnya, siapa yang pernah naik angkot deh, yang pernah naik angkot? Atau naik angkutan umum, mau itu bus Tayo yang warna hijau, itu ada yang pernah? Pernah? Nah, arti menyisipkan contohnya kamu di sini, ada orang di sebelah kamu, nah kata supirnya di tengah-tengahnya itu. Nah, itu artinya menyisipkan. Oke, jadi masuk di antara bagian sini dengan bagian yang sini. Dimasukkanlah ke tengah-tengahnya. Atau contohnya nih, lihat. Ini dia berwarna apa? Kuning ya. Ini warna kuning, nggak tahu di sini kenapa warna ini. Kalau ini warna biru. Nah, arti menyisipkan itu adalah kita isi di bagian sininya. Yang bagian sini yang perlu kita isi. Oke, inilah arti menyisipkan. Nah, untuk bagian yang C, ada yang mau nggak nih untuk yang dari online? Dari yang online, bagian yang C. Saya pilih dulu nih orangnya yang online, si cowok deh, cowok Daniel.
Kalau Daniel dengar suara saya, Daniel? Dengar, Sir. Ya, dibaca Daniel. Yang C, Sir. Iya, yang bagian C ya. Menyisihkan sel, kolom, atau baris. Ketika membuat sebuah tabel, hal yang harus kamu perhatikan adalah berapa jumlah baris dan kolom yang kamu butuhkan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan seperti kurangnya jumlah sel, baris, atau kolom. Kamu dapat menyisihkan sel, kolom, atau baris yang baru pada tabel yang telah ada. Untuk mengetahui cara menyisipkan sel, kolom, dan baris, ikutilah langkah kerja berikut. Langkah Oke. kerja. Sampai situ dulu nih Daniel. Thank you ya, terima kasih. Nah, temannya udah membaca nih, menyisipkan adalah ketika membuat sebuah tabel, hal yang harus kamu perhatikan adalah berapa jumlah baris dan kolom yang kamu butuhkan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan. Benar ya? Manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Benar atau salah? Benar ya, tidak mungkin ada yang sempurna. Bahkan contohnya nih, kalau saya mau bertanya nih, kita bentar lagi ujian harian semester 2, benar ya? Nah, kalau saya bertanya seperti begini, ada nggak yang merasa nanti ujian TIK-nya 100 dapat nilai 100? Tidak ada alasan kenapa tidak bisa dapat nilai 100? Karena saya nggak berani jamin, karena saya kerjain sendiri atau kurang merasa bisa dapat nilai 100. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau manusia itu biasanya pasti membuat kesalahan. Oke. Nah, ini sudah matiin ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian langkah kerja. Langkah menyisipkan sel, kolom, atau baris. Nah, saya nggak henti-hentinya bilang ya. Oke. Home itu terdapat di bagian sini. Nah, katanya nomor 1 adalah klik home. Kemudian, insert yang terdapat pada grup sel. Nih, ini adalah home. Bentuk home ini akan selalu berada di sebelah sini. Tidak mungkin berpindah-pindah atau tidak mungkin bergerak. Contohnya 1 menit di bagian sini, 1 menit sini, 1 menit sini. Itu tidak mungkin. Selayaknya diciptakan itu memang dia berada di sebagian sini. Kemudian katanya adalah insert yang terdapat pada grup sel. Yang mana itu insert? Ayo, untuk yang online nih boleh dicoret ya. Yang mana itu insert? Kalau offline udah nampak nih. Yuk bantu saya dulu untuk dicoret biar kita tahu nih. Yang mana itu insert? Oke, insert itu bisa nyoret ya. Oke, siapa nih? Apa nih? Nah, insert itu terdapat pada bagian yang ini ya. Oke, benar ya. Ini saya hapus dulu nih yang coret warna merah nih. Insert itu terdapat pada bagian yang ini. Nih. Nah, ini ya yang ketiga ini namanya adalah sel atau grup sel, ada di buku cetak ya di halaman 40 nomor 1. Nah, katanya adalah pilih insert yang terdapat pada grup sel, berarti bagian yang ini. Gambarnya mirip tidak dengan yang ada di buku?
Mirip atau tidak? Jawabannya itu adalah untuk yang online nih, padahal ada 25 siswa-siswi. Kok pada diam-diam baik nih semua? Jawabannya ini adalah mirip. Saya bertanya mirip atau tidak, bukan berbeda. Kalau saya tanya jawabannya mirip atau berbeda, jawabannya adalah berbeda. Kenapa saya bilang mirip? Karena di sini kan gambarnya ada dua-dua ya, benar ya? Ada dua kotak, sedangkan di dalam buku hanya satu kotak saja, benar ya? Hanya terdiri dari satu kotak saja. Nah, kalau di sini kan ada dua kotak ya. Nah, seperti begini, kalau di buku itu adalah hanya satu ini saja. Nah, itu kan mirip gambarnya ya. Kalau saya bilang ini berbeda, jawabannya adalah berbeda. Nah, seperti begitu ya. Nah, katanya itu diklik aja di bagian insert ini. Kemudian terdiri ada 4. Nah, ada 4 pilihan. Insert cell, insert sheet row, insert sheet column, kemudian insert sheet. Kalau arti yang nomor 1 ini, apa artinya? Ayo. Insert cell, apa artinya nih? Ya, coba diperhatikan dulu di dalam buku cetaknya ada loh. Oke, benar ya. Yang offline benar nih. Kalau yang online kemana nih? Kok pada diam-diam aja? Insert cell itu artinya apa nih? Oke, insert cell itu adalah menyisipkan baris atau kolom. Contohnya gimana, Se? Nah, contohnya yuk mari kita pelajari bareng-bareng. Ini saya kecilin dulu ya. Nah, coba nih contohnya saya klik di sini. Warna birunya ini ada berapa nih? Ada 4 ya, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian dari F, G, H, I. Nah, coba nih kita sisipkan di sini ya. Kita sisipkan antara G dan H. Oke, ini memang karena kita praktek. Nih, saya buat di bagian H, insert cell, kemudian saya okekan. Apa yang berbeda? Ayo. Benar ya? Gak nampak? Oke, saya ulang. Di sini warna birunya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dari F, G, H, I. Nah, saya sisipkan di bagian H. Insert cell. Saya okekan. Nah, bertambah 1. Benar ya? Yang seharusnya sampai I aja sekarang bertambah sampai J. Kemudian di bagian ininya, mana tadi nih? Oke, karena saya perbesar ya, karena di bagian ini tadi yang kita sisipkan. Jadi bertambahlah warna biru di antara G sama A, makanya dia berpindah ke sebelah kanan. Saya nggak nampak, Sa. Boleh ulang? Boleh. Oke, bentar ya. Lihat. Nih, kan bertambah ya, yang seharusnya cuma sampai I, sekarang sampai J. Kemudian saya boleh tambah lagi nggak buktinya? Oke, ini lihat ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tambahin juga di bagian G. Tadi kan di bagian H ya, ini saya insert. Kemudian insert cell. Oke kan. Nah, bertambah ya. Dia bertambah ke sebelah kanan. Kemudian ada tanda seperti begini. Lihat. Nah, ada tanda kuas seperti begini. Itu menandakan bahwa kita mengisi atau menyisipkan selnya di bagian yang G seperti begini. Oke. Nah, contoh. Kalau ini kita besarin. Ini, maksudnya. Gimana? Iya, ada gambar kuasnya. Nah, ini sekarang udah hilang. Nah, kenapa bisa hilang kuasnya? Itu hanya sekilas saja untuk menandakan kalau di bagian situ yang kita tambahkan. Sama seperti contohnya nih, kita lagi berbaris di luar untuk nanti.
Kan kalau misalnya kita rapat, biasanya disuruh seperti begini, benar ya? Kita buat begini, tandanya itu adalah supaya kita memberikan jarak antara yang kiri sama yang kanan. Nah, yang seharusnya bergerak itu yang berada di sebelah kanan. Jadi contohnya dari kananlah yang bergerak makin ke sana, bukan yang sebelah kiri. Contohnya nih ya, lihat. Saya buat di bagian F ini. Oke, tadi kan di HI. Nah, kalau misalnya buat di F gimana nih? Buat di bagian F ini, insert, kemudian insert cell. Oke kan. Ada yang tahu kenapa? Tadi barusan saya udah ngomong loh. Ayo, kenapa saya buat di F, saya sisipkan dia malah menjadi berpindah? Ayo. Tadi saya barusan udah ngomong loh. Ayo, ada yang tahu? Ayo, nah ini ada tandanya ini ya. Benar ya, ada tandanya ini ya. Nih. Ada yang tahu kenapa yang sebelah kanan ini jadi hilang dan bergeser? Nah, tadi bilang ya, kalau menyisipkan itu, yang bergerak itu berada di sebelah kanan. Nah, karena yang paling kiri kita sisipkan, karena yang sebelah kiri kita sisipkan, jadi sebelah kanannya itu yang bergerak. Benar ya? Lihat, saya ulangin. Sebalikin. Nah, kalau tadi sebuah di H, yang sebelah kanannya yang bergerak nih sampai di K ya, sebuah di H. Insert cell nih. Lihat. F G H I J K sebuah di H, oke kan. Nah, yang sebelah kanan ini bergerak bertambah 1. Nah, kalau yang sebelah kiri, kenapa dia malah berpindah? Kenapa dia tidak jadi berwarna? Nah, dia bergerak, ulang ini lihat. F G H I J K L, kemudian sebuah nih. Nampak ya, dia bergerak ya. Kenapa bergerak? Karena itu menyisipkan dari sebelah kiri. Jadi yang sebelah kirinya ini berpindah, bergerak menjadi sebelah kanan. Seperti begitu. Itu untuk insert cell atau menyisipkan baris dan kolom. Kalau insert sheet row apa artinya nih? Oke, benar ya, adalah menyisipkan baris. Contohnya nih juga sama ya. Nah, ini apa perbedaannya ini? Nih. Oke, di bagian sini. Saya lupa ngomong nih. Jangan pernah lupa yang kotak ini disebut sebagai sel, yang ini sel. Kalau yang dari kiri ke kanan disebut sebagai baris. Kalau dari atas ke bawah disebut sebagai dari atas ke bawah disebut sebagai kolom. Benar ya? Yang atas bawah disebut kolom, kiri ke kanan disebut baris. Nah, sekarang kita masuk ke bagian insert sheet row atau menyisipkan baris. Jika kita perhatikan nih, yang warna kuning, biru ini semua berada di baris ke nomor berapa nih? Nomor 8, benar ya? Dia berada di nomor 8. Lihat, ini segambar, sedraw. Nih, dia berada di nomor 8. Nah, setelah kita menyisipkan baris di antara nomor 8, kita insert sheet row nih. Dia turun ke bawah. Kenapa turun? Karena kita menyisipkan. Tadi saya bilang menyisipkan itu adalah mengisi di tengah-tengahnya. Dan dialah akan menjadi putih. Nah, ini dia bertambah 1 di bagian sinilah yang turun. Dan di sini ada gambar. Nih, tadi ya. Ulang. Nih. Nah,
Di bagian sini ada ini gambar kuas yang menandakan kita menyisipkan sebuah baris. Seulang, nih, dia berada di nomor 8. Kita sisipkan, kita tambahin satu baris. Ya, seharusnya dari nomor 8 ini kita masukin satu baris. Nah, maka baris yang seharusnya di nomor 8 dia turun. Baru kita tambahin satu bagian yang sini. Sampai sini paham nggak nih? Atau kurang mengerti? Kurang mengerti? Atau gimana nih? Nih, ada nampak perbedaannya ya. Nah, kita sebenarnya hanya perlu tahu arti menyisipkan itu bagaimana. Arti menyisipkan itu adalah menambahkan sela-sela bagiannya. Jadi contohnya nomor 8 ini kita tambahin satu baris lagi. Nah, otomatis warna barunya itu adalah warna putih. Nah, maka ini insertion row. Nah, kalau untuk kolom juga sama nih. Ini bagian yang D, benar ya? Ini bagian yang D. Sedangkan A, B, C, D, E, F nih. Semuanya fokus ke bagian C, D, E, F. Nih, yang ini ya. Nah, kemudian di bagian kolom ini, kita coba buat nih, kita sisipkan lagi sheet kolom. Nah, maka dia berpindah. Dia berpindah, yang seharusnya berada di sini, berpindah ke sebelah kanan. Karena kita menyisipkan, kita masukin sebuah kolom baru lagi seperti begini. Nah, contohnya itu sama seperti di buku. Di buku itu gimana? Kalau tadi saya bilang siapa yang pernah baca novel, biasanya di novel itu ada yang namanya pembatas buku. Ada yang pernah tahu pembatas buku? Nah, pembatas buku itulah kita sisipkan ke tengah-tengahnya ini. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tahu di bagian mana terakhir kita membacanya. Benar ya? Berarti kan kita masukin sesuatu barang ke tengah-tengah bagian bukunya. Benar atau salah? Benar ya? Nah, sama juga seperti begini, kita tambahin di bagian bukunya ini di tengah-tengah. Maka yang sebelah kanan ini dia berpindah otomatis ke sebelah kanan. Seperti begitu ya. Sampai sini nih. Paham nggak bagian yang C? Paham ya? Oke. Nah, ini mau absensi terlebih dahulu ya. Waktu kita tinggal 13 menit lagi. Oke, nah saya mau berikan tugasnya. Tugasnya itu mudah banget. Di sini semuanya udah punya buku tugas atau buku latihan? Udah ya? Oke, kalau sudah nanti tugasnya dikerjakan dalam buku tugas. Coba bukunya halaman 50. Halaman 50 bagian yang B. Gimana? Oke, halaman 50 bagian B. Nah, tugasnya itu dikerjakan, kemudian dipindahkan ke dalam buku cetak. Awalnya dikerjakan di dalam buku cetak. Cuma, kan biasanya ada aja murid yang melakukan kesalahan. Kesalahannya itu gimana? Nah, saya suruh menulis di dalam kotak yang berwarna orange ini. Nah, tapi nanti kalau misalnya saya tidak bisa melihat, jawabannya benar, tapi saya nggak bisa lihat, saya salahin. Kalau saya salahin, yang rugi siapa? Yang rugi muridnya sendiri, benar ya? Yang rugi muridnya sendiri. Tapi namanya karena dia membuatnya kecil atau karena saya tidak bisa membacanya, maka sepindahinlah, sebuatlah di dalam buku tulis, dikerjain soalnya, kemudian berikan jawabannya. Contohnya ini nomor 1, mengatur lebar kolom. Apa jawabannya itu? Yuk, boleh, yuk coba kita kerjain dulu satu soal nih. Nomor 1 halaman 50. Mengatur lebar kolom, jawabannya itu apa nih? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Apa nih jawabannya nih? J.
Gimana? J, Sir. C. J. Oke. Benar ya. Jawaban nomor 1 itu adalah J. Nah, jadi nanti di buku tugasnya dibuat seperti begini ya. Contoh nomor 1. Ini saya buat ya. 1. Mengatur per kolom. Nah, baru dibuat di bawahnya jawabannya itu adalah D. Kolom with. Seperti ini ya. Oke. Nah, jawaban nomor 1, kenapa jawabannya itu J? Ada terdapat di mana nih jawabannya? Oke. Maksudnya jawaban nomor 1, kenapa kita pilih J? Kenapa bukan A? Kenapa bukan B? Kenapa bukan H? Oke. Benar ya, arti kolom itu adalah kolom, with itu dalam bahasa Inggris diartikan dalam bahasa Indonesia adalah lebar. Nah, tapi untuk jawabannya itu ada di halaman 37. Ayo, coba semua dibuka bukunya, halaman 37. Sudah? Nah, di halaman 37, di bagian langkah kerjanya, yaitu mengubah ukuran kolom. Nah, katanya mengatur lebar kolom. Kalau itu kita mengubah berarti bisa memperkecil, bisa memperbesar atau memperlebar. Nah, di jawaban nomor 3 itu kan sudah ada ya. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, kolom width. Nah, dari gambarnya itu sudah kelihatan itu bakalan kita perbesar, kemudian bisa kita perkecil. Jadi ini nanti dikerjain di dalam buku tulisnya atau buku tugasnya seperti begini ya. Nomor 1, mengatur lebar kolom. Jawabannya adalah J. Kolom width seperti begini. Sampai sini nih untuk tugasnya, ada yang mau ditanyain? Gampang tidak tugasnya? Ayo. Saya udah kasih bocoran yang nomor 1 jawabannya itu adalah J. Mengatur tinggi baris, apa jawabannya? Nah, itu dikerjain sendiri ya. Nanti dikerjain sendiri, dibuat jawabannya seperti begini. Kemudian difoto, dikirimkan ke dalam Google Classroom. Oke. Sampai sini, ada yang mau ditanya tentang tugasnya? Nggak ada ya? Paham semua ya? Nah, kalau nanti saya bilang kerja di dalam buku cetak, itu lebih mudah lagi ya. Tinggal membuat ABC-nya doang. Tapi karena nanti ada aja pasti murid yang membuatnya tidak kelihatan. Yang seharusnya benar, salah. Rugikan muridnya sendiri ya. Oke, di situ ada 10 soal dikerjakan. Paling lambat pengumpulan minggu depan di tanggal 28. Paling lambat. Tapi kalau bisa siap sekarang itu lebih bagus ya. Karena tugasnya juga mudah. Tinggal pindahin ke dalam buku tulisnya saja. Oke. Dikumpulkan paling minggu depan. Untuk masalah tugasnya, ada yang mau ditanyain sama Sof? Yang online mana nih kok pada diam-diam aja? Ada yang mau ditanyain? Tidak, Sir. Tidak, Sir. Sudah paham semua ya? Oke, kalau udah paham kita lanjut materi kita. Nah, saya mau bilang kita selesai Imlek itu nanti sedikit lagi kita akan mau ujian harian. Nah, ujian kita itu berdasarkan dari bab 4 semuanya. Untuk libur Imlek berapa hari? Nah, sebenarnya udah tahu berapa hari. Cuman nanti tunggu kabar dari wali kelasnya aja ya. Kalau saya ngomong nanti kan berarti saya ngambil haknya wali kelas. Benar ya? Saya ngambil haknya wali kelas untuk memberitahu kapan liburnya. Ada yang bisa tebak berapa hari kita libur? Ayo. 5, Sir. Berapa? 3 hari? Berapa sehari? 10 hari. Wow, banyak ya. 3 hari. Oke, 3 hari. Yang lain gimana nih?
5 hari. Libur kita itu dari 1 bulan ya. Libur kita 1 bulan dari bulan 1 ke bulan 2. Oke, nah saya kasih bocoran, kita libur dari tanggal 31. Dari tanggal 31 masuknya kapan, Sir? Nah, tanya aja nanti sama wali kelas ya. Tanggal 1 itu kan hari Selasa ya, di kalender libur, tapi kita liburnya dari tanggal 31 sampai berapa, Sir? Nah, untuk sampainya tunggu saja kelanjutannya. Oke, nah yang belum nanti saya mau bilang, nanti jangan nanti waktu liburan malah mengerjakan tugas. Jadi secepatnya diselesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh gurunya. Oke? Paham ya? Kalau sudah paham, yuk kita lanjut masuk ke bagian halaman 41. Nah, temannya udah ada yang selesai nih tugasnya. Oke? Nah, halaman 41 kita masuk di bagian langkah kerja menyisipkan sel, kolom, atau baris. Oke, silakan. Nah, kita sekarang masuk di halaman 41, langkah kerja bagian yang ini ya. Yang ini. Yang ini. Kita masuk sekarang di bagian yang ini. Nah, selain menggunakan tombol perintah insert, nah ini ada insert ya. Ini insert. Menyisipkan tabel dapat dilakukan dengan cara klik kanan pada mouse. Klik kanan pada mouse seperti begini. Kemudian apa lagi nih? Klik kanan pada sel, kolom, atau baris. Kemudian pilih insert. Nah, cara keduanya ini sama saja seperti yang ada di bagian sini nih. Ada insert cell dan lain sebagainya. Saya perbesar lagi nih. Oke, nah kalau dari bagian insert ini, home, ini terdapat ada 4. Nah, kalau klik kanan juga sama ya, klik kanan juga sama, klik insert, dia juga terdapat 4 seperti begini. Nah, ada shift cell right. Apa artinya nih? Iya, benar. Nah, inilah yang tadi kita pelajari. Nah, inilah yang tadi kita pelajari. Shift cell right artinya menyisipkan satu sel dan memindahkan sel yang tadi di sebelah kanan. Nah, jadi contohnya jika misalnya di bagian G ini seklik kanan, kemudian saya pilih insert, kemudian masukkan ke bagian ini. Nah, lihat, dia berpindah. Kenapa berpindah? Karena menyisipkan satu sel. Nah, kita sisipkan yang sel G, kemudian kita pindahin ke sebelah kanan. Makanya selnya itu yang bergerak. Nih, kalau nggak nampak lagi ya. Nah, ini ya ada jelas-jelas ada warnanya ya. Yang seharusnya dia berada. Oke. Saya balikin dulu nih. Oke, saya kecilin. Nah, saya besarin lagi deh. Nih, yang seharusnya dia ada dari G sampai di M. Kemudian kalau misalnya saya buat di sini klik kanan, insert, shift cell right, menyisipkan satu sel dan memindahkannya, maka dia bergerak. Nih, yang seharusnya sampai di M ya. Oke kan. Nah, dia bergerak atau berpindah. Nih. Benar ya, dia bergerak atau berpindah. Oke, nah untuk pelajaran kita sampai di sini dulu, udah lewat 35. Oke, sampai di sini dulu kita berjumpa di minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai sini dulu kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.